Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Devi Reizi. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang pendidikan. Nah, menurut saya pendidikan itu memang penting, tapi bukan yang terpenting. Karena kenapa? Pada zaman sekarang, apalagi zaman digital sekarang, nah, zaman digital ini pasti apapun yang kalian butuhkan ada di internet, mau itu di Google, mau itu di YouTube, mau itu di apa ya, banyak lah pokoknya. Media sosial kalau digunakan dengan baik itu banyak sumber informasi, apalagi sekarang berita mudah diakses kan sekarang, baik itu dari aplikasi maupun dari websitenya sendiri langsung. Nah, yang jadi masalah ini itu kan di kita pendidikan wajib 12 tahun ya. Itu dari SD, SMP, SMA 12 tahun kan. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, betul. Tambah TK paling ya kalau yang belum cukup umur. Nah, menurut saya nih sebenarnya kalau mau negara kita lebih cepat berkembang, dari berkembang ke maju, harusnya gimana ya, dipersingkat, bukan dipersingkat. Kan kita terlalu lama nih, soalnya kan di luar negeri kita lihat banyak anak-anak kecil yang udah, anak-anak kecil misalkan umur dia harusnya SMP atau SMA tapi dia udah mengenyam pendidikan di kuliah. Nah, sebenarnya di kita juga bisa itu, cuman di kita itu katanya kalau belum cukup umur kasihan katanya, tapi nggak tahu ya. Cuman kalau menurut saya itu lebih cepat, soalnya kan kita, daya ingat kita kalau semakin tua kan semakin berkurang. Nah, alangkah baiknya pada saat umur-umur remaja itu bener-bener di push, bukan di push, bener-bener ya dimaksimalkan lah buat menerima informasi-informasi yang bagus. Nah, makanya kalau menurut saya pribadi nih ya, yang awam, yang nggak, kurang ngerti tentang pendidikan, ya udah mending ya misalkan yang SD jadi 4 tahun atau ya pokoknya dipadatkan lah. Dan yang paling penting itu sebenarnya bukan masalah seberapa pintar anak di sekolah, bukan seberapa pintar anak cerdas di sekolah, cuman dilihat dari kemampuan mereka menangkap informasi. Dan jangan semua dikasih gitu, jangan semua pelajaran diberikan. Karena kenapa, yang ternyata setelah saya telusuri, ternyata nantinya kita kan akan ada penjurusan nih sesuai minat dan bakat. Nah, kalau kita bukannya kita mempelajari semua pelajaran itu percuma, cuman kalau begitu terlalu general, nantinya akan lebih sulit untuk dispesifikan karena kita terlalu mempelajari semua hal. Oleh karena itu otak kita sebelum apa-apa udah penuh, udah pusing duluan. Bener nggak? Nah, makanya kalau kalau boleh nih saya ngasih usul nih, anak-anak misalkan SD oke lah dikasih dikasih apa namanya, dikasih dulu general nggak apa-apa. Nah, mulai masuk ke SMP tah itu langsung udah mulai jurusin minat bakat anak tuh mau kemana. Jangan masih general juga. Kalau general terus tiba-tiba kuliah di jurusin sesuai minat kan pusing dia kan. Dari SD SMP SMA nya dia terus general kan. Coba aja kalau dari SMP atau SMA udah, SMA sekarang udah ada yang udah mulai sih, cuman kan itu IPA IPS kan ya, tetap general juga sebenarnya. Alangkah baiknya nih kalau mau biar lebih fokus gitu, biar lebih apa ya, ya biar lebih ini aja, biar ya menjadi mendalaminya bener-bener sampai ke akar-akarnya itu bener-bener fokus gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi anak itu istilahnya diprogram untuk sesuai minat bakat anak, dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh dia sendiri. Jadi dia yang memilih, dia yang menentukan, tapi dia harus bertanggung jawab begitu.
gitu. Soalnya anak-anak itu nggak boleh dipaksakan. Kenapa? Saya juga alami dulu. Saya apabila apa istilahnya, memilih sesuatu tapi bukan kehendak saya, gimana rasanya? Ya, kita pasti melakukannya, kalau nggak setengah-setengah ya terpaksa kan. Nah itu, saya tuh takutnya banyak anak-anak di luar sana yang dipilih jurusannya oleh orang tuanya, kehendak orang tuanya bukan kehendak anaknya. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Nantinya apabila anak sudah lulus dan dia istilahnya udah lulus, terus dia mau kerja di mana tapi bukan kehendak minat dia nggak mau kan nantinya. Nah nantinya jadinya percuma gitu. Nanti si anak bakal bilang, saya kan ini gara-gara ibu atau ibu ayah kan. Nah sekarang udah lulus nih, ya udah sekarang kerja menurut saya. Nah gitu enak nggak sih nanti, masa anak nanti bisa bilang gitu? Jadi anak tuh sebenarnya punya pilihan, punya apa ya, ya punya cita, ya istilahnya minat bakat sendiri gitu. Jangan paksakan, karena nggak enak gitu. Apapun yang terpaksa itu nggak akan bener gitu. Coba aja kalian juga kalau misalkan nih disuruh sama orang tua, kalau misalkan kitanya lagi kerja sesuatu kan kadang kita kayak bentar dulu gitu kan ya, bukannya kita nggak sopan sama orang tua, cuman kan kita juga ada kerjaan gitu kan ya. Tetap kan apa kalau istilahnya apa ya, kalau disuruh emang wajib gitu. Cuman kan kalau kita lagi kerjakan ya bilang aja bentar dulu kan saya juga lagi ngerjain ini, nanti udah habis ini saya kerjain gitu kan lah istilahnya. Nah tapi kan ada tapi kalau misalkan orang tua menyuruh yang kita nggak mau, kan kita nantinya setengah-setengah. Misalkan lagi capek nih, capek banget nih, baru misalkan pulang sekolah tiba-tiba suruh ngepel, itu kan emang butuh energi kan. Kita kan ngepel nih, kita keadaan capek pasti kan nggak akan maksimal gitu kan, kayak setengah-setengah, ya udahlah asal ngepel gitu kan. Nah itu kerasanya bakal gitu. Nah intinya inti dari video ini sebenarnya saya tuh pengen mengemukakan bahwa pendidikan itu sekarang mudah banget diakses, bukan masalah susah atau apa ya. Pendidikan itu sekarang bukan pendidikan, misalnya informasi mengenai pendidikan itu sekarang mudah banget diakses, mudah banget dipelajari karena banyak tutorial, banyak istilahnya apa ya, banyak kok jadi lupa ya, banyak tutorial, banyak cara-cara memecahkan suatu masalah itu ada di apa namanya, astaga, YouTube yang lain-lain lah gitu ya. Pokoknya semua orang sekarang bisa berkembang asal mau mengosongkan gelas gitu, mengosongkan ya. Jangan merasa sudah bisa, jangan merasa sudah tahu, pokoknya semua bisa diakses gitu ya. Ini agak pusing juga ini saya sebenarnya bikin konten ini. Yang jelas gitulah ya, orang tua, ini pesan buat orang tua yang sekarang nih, yang baru nikah nih, yang mulai mau punya anak nih, bagusnya gimana? Ya udah, ya kalau sekolah ya sekolah aja ya, jangan bebankan anak dengan prestasi gitu, jangan bebankan anak biar harus juara 1, 2, 3. Anak tuh stres loh, sumpah. Jangan, biarkan aja dia mampunya segitu, ya udah jangan paksakan. Tapi boleh kalian ingetin, tapi jangan sampai kalian jadikan beban, karena anak-anak itu gak mau, asal kalian tahu gitu ya. Sama satu lagi nih, kalau anaknya kalau misalkan dari SD udah les ini, les itu, les ini, bagus, memang bagus, cuman
anak-anak kan butuh main nih anak-anak nih butuh sosialisasi nih sama teman-temannya. Ya udah, kalau saya pribadi nih, nanti kalau kelak saya nikah, anak saya pasti ya udah sekolah aja, PR ya kerjain gitu, enggak juga nggak apa-apa kalau saya ya. Karena bukannya saya ngedidik anak saya buat jadi pembangkang atau ini, cuman saya tahu kemampuan anak saya segimana ya. Kalau misalkan dia mampu ya kerjain, kalau iya enggak ya udah, kayak segitu kemampuannya. Jangan sampai ke anaknya di stres gitu, ke sekolah tuh dia jadi takut, jadi beban kalau dapat nilai kecil. Dia wah pokoknya saya nggak mau. Anak-anak tuh biar dia tuh ke sekolah tuh senang, gara-gara ya ketemu temen, belajarnya dia fun juga, materinya kan lebih cepat masuk. Terus kita di rumah sebagai orang tua ya udah tanya nanti di sekolah dia belajar apa, ya kita bahas bareng-bareng aja gitu. Tapi jangan sampai kalian paksakan juga buat bimbel, buat les ini itu. Tapi kalau misalkan anaknya yang minta nggak apa-apa. Kalau anaknya nggak minta, kalau kita tawarin dia nolak, ya udah jangan paksain, nggak akan bener. Sumpah saya juga dulu, saya pribadi nih disuruh bimbel karena saya nggak mau. Awal-awal masuk, tengah-tengah saya kemana, kabur. Gimana uangnya, kan uangnya udah masuk, ya udah nggak apa-apa kan. Gimana dong, kan kita emang nggak mau. Kenapa kalau dipaksa ya kita malah jadi yang berontak kan. Kan kita juga capek gitu kan pulang sekolah. Ini bukan saya mengajarin yang nggak bener nih, cuman anak juga punya limit dimana anak itu jenuh, dan kalian harus tahu itu. Oke, segitu aja video dari saya. Kalau ini bermanfaat boleh di share, kalau enggak ya udah skip aja. Oke, sekian dari saya. Don't forget for like, comment, subscribe, and share.